Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 berhak menentukan pilihan hatinya. Aku tidak menyangka jika kau sudah berpikir sejauh itu tentangku. Tukas Nick dengan nada lesu dan senyuman kecut. Orang bodoh juga akan langsung bisa menilai bagaimana dirimu. Jika dilihat dari sikap dan tingkah polamu itu. Sergah Belinda semakin pedas. Ya, andai kau tahu kenyataan yang sebenarnya. Kalau aku benar-benar tidak bisa dekat dengan wanita, ucap Nick lagi yang suaranya terdengar semakin memelas. Hei, masih saja keras kepala ingin mengerjaiku. Sinis Belinda tersenyum mengejek ke arah Nick. Aku pernah menolakmu, kau ingat? Nick mengalihkan pembicaraan. Sangat ingat, kau bahkan menyuruhku menjaga jarak 3 langkah waktu itu. Dan bersikap ketus dan dingin. Lalu selang beberapa bulan sikapmu berubah jadi mesum dan suka menggodaku. Apa kau punya kepribadian ganda? Cerocos Belinda seolah tak memberi ruang pada Nick untuk menyangkal. Nick berdecak seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika kau cerdas, kau pasti bisa menarik kesimpulan dari kedua sikap berbedaku itu, Nona Belinda. Ujar Nick sebelum akhirnya lampu di dalam lift menyala. Perlahan tetapi pasti, lift mulai bergerak naik lalu berhenti dengan sempurna. Nick dan Belinda sudah bangkit dari duduk dan berdiri. Menunggu hingga lift benar-benar berhenti sempurna. Kapan-kapan mungkin aku akan menceritakannya secara detail kepadamu. Pungkas Nick sebelum pintu lift terbuka. Saat pintu terbuka, sudah ada banyak orang di depan pintu yang menyambut Belinda dan Nick untuk keluar. Ada Theo dan Devan juga. Bel, kau baik-baik saja? Tanya Devan yang langsung merangsek dan mendekat ke arah Belinda. Hati Devan sesaat terasa marah. Saat mendapati Nick yang juga keluar dari lift bersama Belinda. Apa ini disengaja? Bagaimana bisa Belinda terjebak di dalam lift bersama pria mesum itu? Aku baik-baik saja, bisakah kau berhenti bersikap lebay begitu? Gertak Belinda galak pada Devan yang sedari tadi terus bertanya, apa kau baik-baik saja? Kenapa semua pria bersikap menyebalkan hari ini? Ah, sejak dulu mereka memang menyebalkan. Belinda membuka pintu mobil dan segera masuk ke dalam. Baru saja Devan ingin ikut masuk, tapi Belinda sudah menutupnya dengan kasar. Devan terpaksa memutar dan masuk dari sisi lain. Theo yang sudah duduk di kursi pengemudi, berdecak berulang kali. Bagus sekali, apa kalian akan menjadikanku supir taksi? Gerutu Theo pura-pura marah. Kau sedang apa di belakang sini, Dev? Duduklah di depan dan temani saudara kembarmu itu. Usir Belinda galak seraya menunjuk ke jok kosong di samping Theo. Devan hanya berdecak. Sebelum akhirnya pria itu pindah ke depan meskipun setengah hati, Theo segera melajukan mobil meninggalkan gedung kantor Elliot Group. Jadi, bisakah kau ceritakan kronologinya? Theo membuka percakapan di dalam mobil. Netra pria itu masih fokus ke jalanan di depannya yang kini padat merayap. Karena sudah masuk jam makan siang. Pertemuan Belinda dan Mr. Josh hari ini terpaksa dibatalkan karena insiden lift tadi. Rencananya esok Belinda dan Mr. Josh akan mengadakan pertemuan pengganti di tempat lain saja.
Dan bukan di kantor Elliot Group. Belinda benar-benar takut naik lift di gedung kantor Mr. Josh tersebut. Kronologi yang mana? Tanya Belinda yang kini membuang pandangannya keluar jendela mobil. Menghitung berapa banyak mobil yang berbaris di samping mobil miliknya, Devan yang duduk di samping Theo, berulang kali menengok ke arah Belinda dan masih merasa cemas. Kronologi bagaimana kau bisa terjebak di lift hanya berdua saja dengan pria gay itu? Jawab Theo memperjelas pertanyaannya. Pria gay? Gumam Devan mengerutkan dahinya pertanda tak paham dengan pria gay yang dimaksud oleh Theo. Hanya kebetulan, jawab Belinda malas. Siapa pria gay yang kau maksud, Theo? Tanya Devan penasaran. Nick Kyler, siapa lagi memang? Apa aku belum menceritakannya kepadamu? Jelas Theo panjang lebar. Devan hanya menggeleng. Masih berusaha mencerna makna dari kalimat Nick Kyler adalah seorang gay. Nick bukan pria gay, Theo. Dia itu pria mesum sama seperti kau dan Devan. Timpal Belinda belak-belakan yang langsung membuat Devan batuk-batuk. Sementara Theo hanya tergelak mendengar penuturan belak-belakan dari Belinda. Kami bukan pria mesum, Nona Belinda. Kami pria normal. Sanggah Theo mencari pembenaran. Belinda tak menyahut dan hanya memutar bola matanya. Kalian ingin aku antar ke apartemen atau ke hotel? Tanya Theo lagi yang langsung disambut Belinda dengan jitakan di kepala. Oh, berhentilah jadi nona barbar, Bel. Kau ingin membuatku gegar otak. Sergah Theo seraya mencebik. Maka berhentilah menggodaku atau melakukan hal-hal konyol lainnya. Jawab Belinda ketus. Theo hanya mencibir seraya mendelik-delik menirukan saat Belinda mengomel. Antarkan saja Devan ke resto Paman Owen, lalu kita kembali ke kantor. Tita Belinda sembari mensedekapkan tangannya di depan dada. Kita makan siang sekalian di resto. Timpal Theo memberikan ide. Terserah saja, sahut Belinda malas. Oh, ya, ngomong-ngomong, bagaimana kau akan memberitahu Papa tentang perceraianmu dengan Devan nantinya? Tanya Theo tiba-tiba. Nanti saja aku beritahu kalau Devan sudah pulang dan menikah dengan Rihanna. Jawab Belinda yang kembali membuang wajahnya keluar jendela mobil. Aku harus pamit apa pada Paman Owen, Bel? Aku tidak bisa begitu saja berhenti bekerja di restoran. Protes Devan sedikit keberatan. Kau bisa pamit dan bilang akan pulang ke kampung menemui orang tuamu. Lalu aku akan mengatakan pada Paman Owen. Kalau saat kau pulang kau berselingkuh dan menikahi gadis kampung pujaan hatimu. Masalah selesai. Paman Owen tidak akan lagi bertanya alasan kita bercerai. Tutur Belinda panjang lebar memaparkan semua rencananya. Apa katamu? Kenapa alasannya aku harus berselingkuh? Sekali lagi Devan merasa keberatan. Lalu kau mau alasan apa? Aku yang berselingkuh begitu? Atau alasan kau baru saja memperkosa seorang gadis begitu? Cecar Belinda pedas. Devan tidak menjawab dan hanya diam seraya membuang pandangannya keluar jendela. Jika bisa memilih, Devan akan lebih memilih untuk meninggalkan Rihanna. Dan mengingkari janjinya pada gadis itu ketimbang harus bercerai dari Nona Belinda.
Apa Devan egois? Entahlah, yang jelas perasaan Devan sekarang pada Riana sudah benar-benar hambar. Atau mungkin Devan akan pulang saja, lalu menjelaskan pada Riana kalau dirinya sudah berkhianat. Dan jatuh cinta pada Nona Belinda. Lalu Devan akan minta maaf pada Riana. Dan kembali ke sini untuk memperbaiki hubungannya dengan Nona Belinda. Dan itu artinya Devan akan menjadi seorang lelaki pengecut. Pecundang, pengkhianat. Persetan dengan semuanya. Bukankah ini hidup Devan? Jadi Devan juga berhak menentukan pilihan hatinya. Kenapa ini jadi membingungkan? Devan terus saja berdecak frustasi dan merutuki kebodohannya. Hai, sedang apa? Sapa Devan pada Riana yang wajahnya terlihat sumringah malam ini. Pria itu tengah video call dengan Riana. Baru pulang jalan-jalan. Jawab Riana sambil tersenyum manis pada Devan. Sudah makan? Tanya Devan lagi lembut. Iya, sudah. Mas Devan sendiri bagaimana? Riana balik bertanya. Sudah juga tadi. Jawab Devan memaksa tersenyum pada Riana. Devan bahkan tidak tahu alasan pasti kenapa dirinya menelpon Riana setiap malam. Dan membahas hal-hal tidak penting begini. Devan hanya ingin menjaga perasaan gadis itu, meskipun hatinya sudah berpaling. Dasar munafik. Oh, ya, anak tuan tanah itu, apa masih suka mengganggumu? Tanya Devan yang tiba-tiba ingat pada seorang pria pilihan Tuan Cokro. Yang hendak dijodohkan dengan Riana. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Jawab Riana tergagap. Aku hanya ingin tahu. Devan merasa semakin penasaran. Kenapa raut wajah Riana mendadak berubah pucat saat Devan menyebut tentang anak tuan tanah? Dia sudah berhenti menggangguku. Jawab Riana cepat yang wajahnya masih terlihat pucat atau mungkin gugup. Aneh sekali. Mas Devan kapan pulang? Riana segera mengganti topik pembicaraan. Bagaimana kalau aku tidak usah mengatakannya agar bisa memberimu kejutan? Jawab Devan dengan nada menggoda. Devan tidak bermaksud menggoda Riana sebenarnya. Namun Devan sendiri masih belum yakin kalau dirinya benar-benar akan pulang beberapa hari lagi. Devan takut jika ia mengatakannya pada Riana. Gadis ini akan berharap banyak dan menunggu kedatangan Devan. Devan masih berharap dirinya bisa menyelamatkan pernikahannya bersama Belinda. Dan tidak perlu bercerai. Lalu Devan tak perlu pulang, tak perlu menemui Riana. Dan Devan akan menyakiti hati gadis ini karena sudah ingkar janji. Dasar pengkhianat. Mas, teguran Riana langsung membuyarkan lamunan Devan. Iya, sorry, Riana, aku hanya mengantuk, ujar Devan mencari-cari alasan. Ya udah, Mas Devan tidur saja, Riana juga ingin istirahat, jawab Riana seraya tersenyum pada Devan. Baiklah. Besok aku telpon lagi. Bye, Riana. Pamit Devan yang kembali memaksakan senyum di bibirnya. Selamat malam, Mas. Sambungan telepon terputus.
Sebuah deheman dari arah pintu membuat Devan terlonjak kaget. Clarissa sedang berdiri di ambang pintu yang setengah terbuka, seraya tersenyum kecut. Devan baru ingat kalau dirinya tadi tidak menutup pintu dengan rapat. Tapi sejak kapan Clarissa berdiri di depan pintu kamar Devan? Apa gadis itu menguping semua pembicaraan Devan dan Rihanna? Jadi, itu tadi yang namanya Rihanna. Tebak Clarissa yang kini sudah duduk di tepi ranjang Devan. Devan mengangguk menjawab pertanyaan Clarissa. Apa obrolanku dengan Rihanna tadi mengganggumu? Tanya Devan memasang raut wajah bersalah. Pria itu sudah bangun dan duduk di atas ranjang sekarang. Clarissa mengendikkan bahu. Kata Belinda beberapa hari lagi kau akan pulang. Apa itu benar? Tanya Clarissa yang malah menanyakan hal lain. Iya, kenapa memang? Devan balik bertanya dan merasa bingung dengan ekspresi wajah Clarissa yang menyiratkan kesedihan. Apa kau akan menikah dengan Rihanna setelah pulang nanti? Tanya Clarissa lagi yang sepertinya belum puas mengajukan berbagai pertanyaan untuk Devan. Devan diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Clarissa. Pria itu berulang kali menghela nafas panjang. Rencananya begitu, kenapa tiba-tiba kau bertanya dengan detail? Tanya Devan tak mengerti. Tidak apa-apa, Clarissa menggeser duduknya dan sedikit mendekat ke arah Devan. Tangan gadis itu terulur dan meraih jemari Devan untuk ia genggam. Terang saja, hal ini membuat Devan cukup kaget. Ada apa dengan Clarissa? Hanya saja, rumah ini pasti akan terasa sepi jika kau pergi nanti. Clarissa masih menggenggam tangan Devan sembari mengusap-usapnya dengan lembut. Aku juga pasti akan rindu momen kebersamaan kita saat di dapur. Imbuh Clarissa lagi sembari mengukir senyum di bibirnya. Devan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Clarissa malam ini. Mencoba menyingkirkan tangan gadis itu dari lengannya. Clarissa seakan baru tersadar. Maaf, Dev, aku hanya sedikit sedih karena kita akan berpisah tak lama lagi. Ucap Clarissa yang kini sedikit salah tingkah. Devan tidak tahu kenapa pipi gadis itu mendadak jadi merona merah. Suara ketukan di pintu mencairkan kecanggungan di antara Devan dan Clarissa. Sedetik kemudian, pintu dibuka dari luar. Belinda melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Apa aku mengganggu? Tanya Belinda yang lebih ke nada menyindir. Tidak sama sekali. Ada apa, Bel? Jawab Devan yang secepat kilat sudah beranjak berdiri dari ranjangnya dan meninggalkan Clarissa. Devan berjalan mendekat ke arah Belinda yang kini berdiri di ambang pintu kamar. Aku hanya ingin mengantarkan kostummu untuk besok malam, ucap Belinda seraya menyodorkan setelan suit lengkap pada Devan. Acaranya besok jam berapa, Bel? Tanya Clarissa yang juga sudah beranjak dari duduknya. Kau akan ikut? Belinda malah balik bertanya. Ya, jika kau mengizinkan, jawab Clarissa seraya mengendikkan bahu. Acaranya jam 7 seperti biasa, ujar Belinda menjawab pertanyaan Clarissa sebelumnya. Dan kau tidak perlu minta izin aku jika ingin datang. Bukankah kau juga bagian dari Harley Development?
Sambung Belinda lagi seraya menipiskan bibirnya. Clarissa hanya mengangguk dan Devan masih diam. Baiklah, silakan dilanjut pacarannya. Aku permisi. Pamit Belinda seraya berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kamar Devan. Devan dan Clarissa masih mematung di tempatnya, menatap pada punggung Belinda yang akhirnya menghilang di ujung tangga. Biar kubawakan, Dev. Clarissa mengambil alih setelan suit yang masih dipegang Devan. Dengan cekatan gadis itu memasukkannya ke dalam lemari Devan. Devan sendiri masih bingung dengan kalimat terakhir yang Belinda ucapkan tadi. Silakan dilanjut pacarannya. Memangnya Devan dan Clarissa berpacaran? Bukankah Clarissa adik ipar Devan? Lucu sekali jika Belinda menganggap kedekatan Devan dan Clarissa adalah sebuah hubungan istimewa. Hahaha, Devan tersenyum sendiri karena merasa lucu dengan sikap Belinda yang cemburuan. Bayangan wajah Belinda yang merah padam setiap kali Devan dekat Clarissa juga berkelebat di benak Devan. Mungkin Theo benar, Nona Direktur itu sebenarnya sudah jatuh cinta pada Devan. Tapi ia terlalu malu dan gengsi untuk mengakuinya. Apa Devan terlalu percaya diri? Tidak, Devan rasa, Belinda memang merasakan perasaan yang sama dengan yang kini dirasakan Devan. Baiklah, kini Devan sudah memutuskan tentang langkah yang akan dia ambil setelah ini. Dev, tepukan dari Clarissa membuyarkan lamunan Devan tentang Nona Belinda. Iya, Devan mendadak gugup. Kenapa kau senyum-senyum sendiri? Tanya Clarissa penasaran. Tidak ada apa-apa. Hanya mendadak ingat kejadian konyol siang ini di resto. Jawab Devan sedikit mengarang. Kejadian apa? Kau mau menceritakannya kepadaku? Clarissa sudah menggamit lengan Devan dan sedikit menyeret pria itu menuju ke balkon. Tentu saja Devan jadi salah tingkah. Memangnya ada kejadian konyol yang terjadi siang ini? Oh, astaga, bagaimana Devan akan mengarang cerita pada Clarissa? Ayo ceritakan. Ucap Clarissa memaksa. Gadis itu masih menggamit lengan Devan dan menyandarkan kepalanya di pundak Devan. Devan menarik nafas dalam-dalam sebelum memulai karangannya tentang kejadian konyol yang tidak pernah ia temui siang ini. Dan mengenai sikap Clarissa, perasaan Devan saja atau gadis ini memang sedikit agresif belakangan ini. Pesta kerjasama Halley Development dengan Elliott Group. Belinda duduk termenung di kursi sambil sesekali menyesap minuman yang ada di tangannya. Netra wanita itu masih mengarah ke tengah-tengah ruangan, di mana Devan sedang berdansa mesra dengan Clarissa. Rasanya aneh, tidak berdansa. Tanya Theo yang sudah ikut duduk di samping Belinda. Nona Direktur itu hanya menggeleng lemah sebelum kembali larut dengan pikirannya sendiri. Belinda dan Theo saling membisu. Malam ini Belinda sedang malas berbicara dengan siapapun. Bahkan jika bukan karena keterpaksaan Belinda juga sebenarnya enggan datang ke pesta ini. Tapi ini adalah pesta peresmian proyek barunya bersama Elliott Group. Jadi Belinda tetap harus berada di pesta ini, bagaimanapun suasana hatinya. Ngomong-ngomong soal proyek,
Rasa antusias Belinda pada proyeknya kali ini seperti sudah menguap pergi. Belinda sendiri tidak mengerti kenapa ambisinya yang biasanya menggebu-gebu. Terutama jika proyeknya sudah berhasil dan sukses, tak lagi Belinda rasakan sekarang. Yang terasa sekarang hanyalah kekosongan. Hati Belinda terasa kosong. Kau akan langsung menikah dengan Rihanna saat pulang nanti? Ya, bukankah itu memang tujuanku sejak awal datang ke kota ini? Belinda tersenyum kecut. Bahkan saat dulu Devan mengucapkan kalimat itu, hati Belinda merasa biasa saja. Lalu kenapa sekarang hati Belinda seperti tertimpa bongkahan batu besar saat kembali mengingatnya? Bel, teguran Devan membuyarkan lamunan Belinda. Rupanya Devan dan Clarissa sudah selesai berdansa. Dan sekarang ikut duduk bersama Theo dan Belinda. Clarissa sudah larut dalam obrolan bersama Theo. Gadis itu berceloteh bak burung beo entah sedang menceritakan apa. Kau baik-baik saja, Tanya Devan lagi terlihat khawatir. Aku baik-baik saja, Dev. Kenapa bertanya seperti itu? Belinda tergagap. Clarissa menghentikan celotehannya dan menatap ke arah sang kakak. Wajahmu terlihat pucat, Bel. Apa kau sakit? Tanya Clarissa seraya menunjuk ke wajah Belinda yang terlihat lesu dan pucat atau mungkin muram. Hanya sedikit pusing, jawab Belinda sekenanya. Belinda juga tidak tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Tadi saat berangkat Belinda merasa baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang Belinda jadi seperti orang yang sedang sakit? Belinda tidak merasakan sakit di badannya, tapi sakit di bagian tubuh yang lain. Belinda tidak tahu itu apa. Belinda tidak tahu dirinya sedang kenapa. Kau bisa pulang duluan, Bel, kalau memang tidak enak badan. Saran Theo yang ikut-ikutan khawatir. Aku akan mengantarmu pulang, ucap Devan cepat seraya membimbing Belinda untuk bangkit berdiri. Kau ikut pulang, Kla? Tanya Belinda menatap ke arah sang adik. Ya, Clarissa baru saja akan ikut berdiri. Namun Theo menahannya. Clarissa akan tetap di sini bersamaku mewakili Halley Development. Ucap Theo cepat. Clarissa masih terlihat bingung. Tidak enak jika kalian semua pulang di tengah-tengah acara. Theo berbisik pada Clarissa dan langsung dijawab dengan sebuah anggukan. Theo benar, aku nanti akan pulang bersama Theo. Ucap Clarissa lagi yang akhirnya paham dan kembali duduk di kursinya. Belinda hanya mengangguk samar. Aku duluan kalau begitu. Pamit Belinda seraya mengayunkan langkahnya keluar dari tempat acara. Devan mengekor di belakang Belinda masih dengan raut wajah khawatir. Mobil sudah melaju membelah jalanan yang tak pernah lengang. Jarum jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Belinda dan Devan sama-sama membisu sejak meninggalkan hotel tadi. Tidak ada satupun yang buka suara atau sekedar berbasa-basi memulai obrolan. Mobil kembali berhenti di lampu merah yang menunjukkan warna merah. Kita pulang ke apartemen saja, Dev. Pinta Belinda tanpa menatap ke arah Devan. Devan cukup terkejut dengan permintaan Belinda kali ini. Tapi Devan juga tidak berniat membantahnya. Mungkin Belinda sedang butuh ketenangan sekarang.
Devan kembali melajukan mobil menuju ke gedung apartemen Belinda yang tinggal beberapa blok di depan. Mobil masuk ke basement gedung apartemen, dan Belinda masih membisu. Devan juga ikut membisu dan mendadak menjadi serba salah dengan sikap aneh Belinda malam ini. Setelah memarkirkan mobil dengan benar, Devan segera turun dan membukakan pintu untuk Belinda. Pasangan suami istri yang mungkin akan bercerai beberapa hari lagi itu, masuk bersamaan ke dalam lift yang sudah sepi. Butuh waktu lama, dan lift sudah tiba di lantai tempat unit apartemen Belinda berada. Belinda keluar dari lift terlebih dahulu, dan langsung membuka unit apartemen miliknya yang sudah hampir 1 pekan belum ia kunjungi. Belinda masuk, membuka sepatu high heels-nya, lalu meletakkan dengan serampangan di rak sepatu. Devan menyusul masuk dan merapikan rak sepatu lalu menutup dan mengunci pintu apartemen. "Mau aku buatkan teh hangat, Bel?" tawar Devan yang akhirnya buka suara. Sepertinya pria itu berusaha mencairkan kecanggungan di antara dirinya dan Belinda malam ini. Ya, hanya jawaban singkat yang keluar dari bibir Belinda. Sebelum nona direktur itu menghilang masuk ke dalam kamarnya, Devan melepas jas yang ia kenakan dan segera masuk ke dapur. Untuk membuat teh hangat dan mungkin kopi untuk dirinya. Kenapa mendadak Devan ingin minum kopi? Bagaimana nanti kalau dirinya tak bisa tidur? Selang 10 menit. Devan sudah keluar dari dapur membawa secangkir teh hangat dan membawanya ke kamar Belinda. Pintu kamar tidak ditutup, tapi lampu di dalam kamar Belinda mati. Entah mati karena bolamnya putus, atau memang sengaja dimatikan. Bersambung.